Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian vektor dan yang kedua itu aljabar vektor. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai vektor di bidang atau yang disebut juga dengan vektor di bidang R2. R2 itu maksudnya room 2 atau bidang 2 atau dimensi 2 ya. Yang akan kita bahas adalah penulisan vektor bidang, yang kedua ada operasi vektor di bidang R2, dan yang ketiga adalah panjang vektor dan vektor satuan di bidang. Oke, pada pertemuan ini kita khusus akan membahas mengenai penulisan vektor bidang dan operasi vektor di bidang R2. Baik, pertama kita akan membahas dulu yaitu mengenai penulisan vektor bidang. Sebelumnya kita ketahui dulu vektor di bidang R2 yaitu adalah vektor yang berada di bidang datar. Jadi misalnya ada vektor berada di bidang datar itu masuk ke dalam vektor R2 gitu ya, atau dimensi 2. Oke, yang pertama yaitu penulisan vektor bidang. Yang pertama dalam penulisan vektor bidang itu ada vektor basis, ada vektor posisi ya. Nah, yang pertama dari vektor basis. Vektor basis itu misalnya diketahui ada vektor I yang berada garis lurus pada sumbu X. Ini berada pada sumbu X ya. Sedangkan ada vektor J. Vektor J ini sejajar atau berhimpit pada sumbu Y gitu. Sehingga vektor I dan vektor J ini merupakan vektor basis. Disebut dengan vektor basis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu vektor posisi. Nah, misalkan ada vektor T, ini ada vektor T, di mana vektor T itu adalah X, I, dan ditambah YJ. Ada nilai X, ada nilai Y-nya ya. Nah, lalu di sini bisa ditulis vektor baris. Vektor baris itu dari vektor T. Tadi kita bisa tulis X, Y, boleh kita tulis seperti ini, datar seperti ini namanya baris ya. Kalau baris kan dia mendatar. Nah, lalu bisa ditulis juga dengan vektor kolom. Vektor kolom dari vektor T. Nah, kalau namanya kolom berarti dia menurun ke bawah kan ya, berarti X, Y, seperti ini penulisannya. Oke, selanjutnya di sini diketahui ada vektor AB. Yang titik pangkalnya adalah titik A dan titik ujungnya adalah titik B. Di mana titik A itu X, A, Y, A. Lalu titik ujungnya tadi kan titik B. Titik B itu XB, YB. Nah, di sini kita ingin mengetahui vektor posisi dari vektor AB. Nah, caranya adalah, ini kan vektor AB ya, XB dikurang XA sama dan kedua YB dikurang YA. Jadi tinggal nilai X dan nilai X dari titik A maupun titik B itu dikurang, dieliminasi ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Baik, masih dalam penulisan vektor bidang. Di sini masih ada dua lagi, yaitu vektor satuan dan vektor nol dan lawan dari vektor di bidang. Nah, yang ketiga, vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya ya. Oke, selanjutnya untuk vektor nol dan lawan dari vektor di bidang. Yang pertama ada vektor 0. Apa sih vektor 0 itu? Sudah jelas ya, vektor 0 yaitu adalah vektor yang komponen-komponennya itu 0. Sehingga dia baik X dan Y-nya dia 0. Oke. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu adalah lawan dari vektor di bidang atau inverse. Biasa kita tahu kalau lawan itu adalah atau kebalikannya itu namanya inverse. Nah, selanjutnya untuk inverse itu misalnya ada min inverse ya, ini ya bacanya. Inverse A atau inverse vektor A atau min vektor A sama dengan min 1 dikali vektor A
Nah, min 1 di mana vektor A itu ada XA dan YA. Sehingga min 1-nya itu dikali nanti ke X dan min 1 dikali ke Y. Sehingga didapat min XA dan min YA. Itu adalah lawan dari vektor. Oke, baik. Di sini kita akan membahas contoh soal. Ya, di sini soal yang pertama. Nyatakan vektor berikut sebagai kombinasi linier vektor basis I dan J. Yang pertama, soalnya adalah vektor A min 3, 2, dan yang kedua vektor B 4, 7. Nah, di sini kita diminta untuk menulis vektor basis I dan vektor basis J-nya. Oke, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu ya. Untuk bagian A, soal nomor 1, diketahui vektor A sama dengan min 3 dan 2, kita tulis dalam bentuk vektor basis menjadi min 3I ditambah 2J. Ini ada panahnya ya, jangan lupa. Oke, seperti ini penyelesaiannya. Yang kedua, diketahui ada vektor B ya. Vektor B yang ini 4 dan 7. X-nya 4, Y-nya 7, sehingga kita tulis menjadi 4I ditambah 7J. Oke, gini mudah ya. Selanjutnya soal nomor 2 atau poin B, soalnya adalah hitunglah vektor AB jika diberikan titik A 2,-3 dan titik B 5,1 dalam vektor kolom dan vektor baris. Nah, pertama kita mengerjakan dulu dalam vektor kolom. Kan kita mencari vektor AB ya. Tadi sudah ada rumusnya bahwa kalau mencari vektor AB tinggal dikurang aja. X sama X, Y sama Y. Oke. Yang pertama dalam vektor kolom. Dalam vektor kolom, maka mencari vektor AB tinggal kita cari ya. Tadi rumusnya apa? Bahwa XB dikurang XA dan YB dikurang XB. Tinggal kita substitusi atau kita masukkan nilainya. Oke, nilai XB itu adalah 5, nilai XA itu 2, terus YB itu 1, selanjutnya ada YA, sorry ini YA ya. YA itu adalah min 3, berarti dikurang dengan min 3. Oke, sehingga hasilnya adalah 5 dikurang 2 itu hasilnya 3, 1 dikurang negatif 3 itu hasilnya 4. Ini dalam bentuk vektor kolom. Nanti juga dalam bentuk vektor baris itu juga hasilnya sama, tapi bentuknya beda aja gitu ya. Oke, dalam vektor baris. Vektor baris. Langsung saja ya, berarti AB atau vektor AB berarti XB dikurang XA, koma gitu. Dan YB dikurang YA. Berarti sama dengan 5 dikurang 2, 1 dikurang negatif 3. Dapatnya sama ya. 5 dikurang 2 hasilnya 3, 1 dikurang negatif 3 hasilnya 4. Oke, seperti ini penulisan vektor kolom dan vektor baris. Pembahasan yang kedua dari video penjelasan Ustazah ini, Ustazah akan membahas mengenai operasi vektor di bidang. Operasi vektor di bidang itu meliputi penjumlahan 2 vektor, pengurangan 2 vektor, dan yang ketiga hasil kali skalar dengan vektor. Oke, yang pertama sebelumnya diketahui karena ini merupakan vektor bidang di bidang ya.
Nah, jadi diketahui ada vektor A, XA dan YA, dan vektor B yaitu XB dan YB. Oke, yang pertama kita membahas mengenai penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua vektor berarti tinggal dijumlahkan saja. Misalnya diketahui bahwa penjumlahan dua vektor itu mendapatkan vektor C gitu ya. Misalnya vektor C itu adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi vektor A ditambah vektor B gitu. Lalu tinggal dijumlahkan saja jadinya. Jadi X A ditambah XB dan YA ditambah YB. Ini merupakan vektor C atau vektor penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Oke, contoh soal. Kita contohkan soal ya di sini. Ada contoh, misalnya misalnya ada vektor A. Kita tulis ada vektor A, diketahui vektor A itu misalnya 4,5. Lalu ada vektor B 7,1, sehingga penjumlahannya adalah atau penjumlahan dua vektor dari A dan D itu ditanya ya. Vektor A ditambah vektor B. Sehingga kita bisa jawab bahwa vektor A dan ditambah vektor B tinggal dijumlahkan berarti 4 ditambah 7 dan 5 ditambah 1. Sehingga didapat 4 ditambah 7 itu hasilnya, sini aja ya di bawah, 4 dan ditambah 7 hasilnya 11, 5 ditambah 1 itu hasilnya 6. Gitu. Oke, selanjutnya untuk pengurangan dua vektor, kalau namanya pengurangan berarti tinggal dikurang, tandanya tinggal ganti aja ya. Misalnya dapat juga pengurangan dari dua vektor itu vektor C. Oke, vektor C itu adalah pengurangan dari vektor A dikurang vektor B. Atau kebalikannya juga boleh, sama saja ya. Berarti vektor A dikurang vektor B. Berarti vektor C sama dengan XA dikurang XB dan YA dikurang YB. Oke. Contoh soal lagi. Example. Contoh misalnya diketahui ada vektor A sama dengan 2,9, lalu ada vektor B min 1,3, ditanya pengurangannya vektor A dikurang vektor B. Ditanya vektor A dikurang vektor B atau selisihnya berapa? Berarti tinggal kita jawab. Berarti XA-nya 2 dikurang XB-nya min 1, YA-nya 9 dikurang 3. Berarti didapat 2 dikurang 1 dikurang negatif 1 adalah 3. 9 dikurang 3 itu hasilnya 6. Itu ya. Tinggal dikurang saja komponen X dan komponen si B. Oke, selanjutnya ada hasil kali skalar dengan vektor. Hasil kali skalar dengan vektor, kita ketahui bahwa skalar itu berupa bilangan dan vektor itu kan tadi berupa nilai XA dan XB, XA dan YA. Sorry. Oke. Misalnya ada vektor C
itu hasil skalar dari K dikali vektor, misalnya vektor XA dikali vektor XB. Sehingga vektor C itu didapat K dikali XA, K juga dikali dengan si Y, A, sorry ya ini A. Contoh soal misalnya diketahui misalnya ada skalar K, skalar K itu misalnya 2 dengan vektor A didapat misalnya diketahui 5, min 4, sehingga ditanya hasil skalarnya. Hasil kali skalar K dengan vektor A. Berapa? Berarti tinggal misalnya didapat vektornya C ya. Vektor C itu hasil skalar dari K dikali vektor A. Berarti K-nya tadi 2. A-nya itu 5 dan min 4. Berarti tinggal dikalikan saja. 2 dikali 5 dan 2 dikali min 4. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. 2 dikali min 4 itu min 8. Oke. Nah, 3 ini merupakan operasi vektor di bidang. Nanti juga ada vektor di bidang R3 atau vektor di ruang gitu ya. Jadi ada penjumlahan 2 vektor, pengurangan 2 vektor, dan hasil skalar vektor. Nah, Ustazah harap kalian dapat memahami video yang Ustazah jelaskan. Nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan dengan Ustazah. Jadi hari ini atau pertemuan kali ini kita sudah membahas, ada 2 yang kita bahas, yaitu penulisan vektor di bidang dan operasi vektor di bidang. Untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya kita akan membahas yang ketiga adalah panjang vektor dan vektor satuan di bidang. Oke, terima kasih Ustazah akhiri. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.